Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cundip Noem. Kali ini gue mau membahas gimana cara memperbanyak M4 untuk perikanan dan pertambangan. Nah, di sini kita sebelumnya gue bahas dulu. Kita pernah kenal namanya bakteri baik. Bakteri baik itu dimana bakteri itu digunakan untuk melawan bakteri jahat dalam pencernaan, biasanya di manusia. Biasa kita kenal di minuman-minuman seperti Yakult, yogurt dan lain-lainnya. Nah, dimana bakteri itu untuk melawan bakteri jahat menjadi nutrisi. Di sini kita berbahas tentang M4 ya. M4 itu sama kerjanya seperti Yakult pada manusia. Cuma bedanya ini dia di perikanan. Dalam komposisi M4 itu juga pun di dalamnya juga ada bakteri pada Yakult. Jadi setiap kita menggunakan kolom agar kolom itu tidak bau, tidak kotorannya menjadi makanannya dia kembali, kita menggunakan bakteri baik untuk menguranginya. Bakteri baik itu dimana tergabung di dalam M4. Di sini kita membahas gimana cara memperbanyak M4 itu dari bahan-bahan yang banyak kita temui di dapur, ya di toko-toko lah gitu. Oke, langsung aja ya. Di sini kita pakai M4 asli. Ini disebutnya M4 kalau kita bilang masternya, ini untuk masternya. Yang kedua kita pakai gula merah. Ini gula merah ini dalam 1 liter saya pakai 2 biji, ukuran segini 2 biji. Yang ketiga masih ada gula putih, gula pasir sekitar 4 sendok lah, sekitar 4 sendok makan. Terus yang ketiga kita pakai air. Pada saat perebusan sebisa mungkin air itu direbus dengan suhu 100 derajat. Kenapa 100 derajat? Agar menghilangkan bakteri-bakteri pembusuk, bakteri yang merugikan yang terbawa di dalam air. Yang kedua untuk menghilangkan zat-zat seperti zat kimia yang ada pada air atau zat yang ada logam, zat-zat logam. Pada saat perebusan ini kita udah ada sampelnya nih, seperti ini. Pada saat perebusan ini akan terjadi seperti warna merah kehitam-hitaman. Merah kehitam-hitaman ini ya memang dari unsur gula merah dan gula pasir ya. Terjadi seperti ini karena perebusannya emang agak lama ini. Pada saat perebusan sebaiknya didiamkan hingga air sampai dingin atau suhu normal pada umumnya. Kemudian ini kita masukkan ke dalam air, ini kita bisa lihat ke dalam wadah. Mungkin jadi seperti ini ya. Ini bisa ditambahkan air lagi, bisa juga tidak. Yang kedua, setelah dimasukkan ke dalam botol, kita campur larutan ini dengan M4. Tapi bukan berarti kita campur dari 1 liter dengan 1 liter, itu bukan. Kita hanya memakai starter dari master ini. Nanti dari bakteri ini kita masukkan ke dalam larutan gula ini, kita tutup, kita diamkan selama 2 minggu. Nah, setiap hari itu boleh kita buka
agar tekanan itu tidak tekanan dari fermentasinya itu tidak terlalu menguap banyak. Jadi setiap berapa hari sekali dibuka agar udara yang dari dalam ini keluar, jadi tidak menimbulkan ininya pecah atau gelembung di biasanya. Nah, dari starter ini kita tuangkan dulu. Oke, dari starter ini kita masukkan sekitar 1 sampai 1,5 tutup. Masukkan. Oke, ini kemudian dikocok. Ini dikocok. Ini nanti lama-kelamaan itu dia akan bakteri itu akan berkembang itu dia membelah diri menjadi banyak, sehingga dia terjadi fermentasi di sini dan jadilah seperti M4. Pada saat untuk fermentasinya itu, pada saat kita tuangkan M4 itu diusahakan ditaruh di dalam ruangan suhu kamar. Kenapa di suhu kamar? Jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas. Kalau terlalu panas, bakteri yang ada di dalam M4 itu akan mati, sehingga biasanya bau. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dia tidak boleh dingin? Bisa kita tahu bahwa bakteri itu ketika terkena dingin dia akan dorman. Dorman itu dalam sebutan dia tidak bisa membelah diri lagi. Jadi pertumbuhannya dihentikan sampai di situ. Contoh Yakult, kita bisa lihat Yakult. Kenapa dia harus ditaruh kulkas? Karena ketika dia ditaruh kulkas, bakterinya itu dalam satu kemasan, misalkan 1 miliar, dia ditaruh di es, ditaruh di ruang dingin, sehingga perkembangannya itu tetap 1 miliar bakteri. Jadi tidak ada perkembangan, tidak ada pembelahan diri dia. Dan kenapa dia tidak boleh kena panas? Ketika dia kena panas, dia akan membusuk dan bau dan mati. Biasanya larutan yang kita bikin ini dia akan bau seperti ragi. Ini bisa saya ambilkan contohnya yang udah jadi. Oke. Ini yang udah jadi. Pada saat kita biasa nyium ini nih, larutannya terasa seperti gula, tapi ketika dimasukkan M4 kemudian difermentasi selama 1 sampai 2 minggu, dia akan wangi seperti tape gitu, fermentasi. Wanginya sama seperti M4 nanti. Ini wanginya udah mulai. Ini kita bisa bikin lagi baru sekitar baru 2 hari lebih lah. Ini saya mau kasih ke tetangga sih, tetangga juga ada, karena dia belum ngerti caranya. Saya coba bikin, nanti saya mau kasih ke dia untuk ditaruh ke kolamnya, karena dia tiap hari katanya sih ngomong mengalami bau. Emang sih pada saat dia buang air itu jalan itu terasa bau sekali, makanya saya bikinkan untuk dia untuk dicoba. Sebenarnya dari hasil kita bikin ini nanti dia fermentasi menjadi fermentasi. Misalkan kita habis nih, ini master misalkan kita habis nih, masternya habis, kita M4 nya habis, tapi kita masih punya ini nih, kita setengah, itu bisa kita bikin lagi. Jadi ini tidak ada matinya. Ibarat kita miara ikan nila, kita beli 10 gitu, beranak anaknya itu beranak lagi itu udah tidak bisa saling ini ya, jadi saling berantai. Kita beli 1, ini ada lagi, nanti ada lagi begitu, jadi nggak bisa habis. Itu trik dari saya. Kenapa saya share ini? Karena banyak yang saya menemui petani gitu, bukan petani, peternak ikan. Peternak ikan itu dia katanya merasa bagus kalau gini bagus, tapi dia
pemakaiannya itu boros katanya, saya boros misalnya gini-gini, memang bagus katanya. Kemudian saya coba praktekin di rumah, saya coba ini ya, nyoba akhirnya ketemulah caranya. Kita juga bisa pakai molase, cuman kan tahu sendiri molase itu sangat mahal, 1 kilonya itu sekitar 10.000 lebih. Kenapa kita nggak bisa pakai yang ada di sekitaran kita yang di warung, malah jadi lebih banyak gitu, lebih murah. Contoh gula Jawa kita pakai 2, jadinya hampir seliter. Itu baru 2, coba jadi sekilo, mungkin berapa liter dibanding kita beli molase yang kemudian harganya mahal, yang memang jadi sama, jadinya sama, tapi tetap aja segi dari kos. Kalau untuk nilai usaha itu ya saya bilang ya mahal, karena kalau kita pakai gula merah, kalau 1 kilo dapat misalkan 10 biji, berarti udah 10 liter yang kita pakai tuh. Lalu sekilonya berapa gula Jawa, gula pasir berapa, kita bisa main hitung-hitungan seperti itu. Makanya ini kemarin itu ada seorang orang peternak ikan datang ke saya minta bikin akar. Alhamdulillah sih udah jadi, dia demokrasikan udah jadi di jalan. Jadi sempat berterima kasih, jadi dia sama saya jadi kita sahabatan lah, jadi berteman, jadi saling sharing misalnya ini. Nah, ya cukup kita saling share lah ilmu kita. Nah, jadi seperti ini baru 2 hari, ini udah bagus banget. Kalau saya bilang, kenapa saya bilang bagus, hasil fermentasinya cepat, karena emang suhu ruangan saya taruh, saya diamkan. Ini udah mulai bagainya udah mulai berkembang biak kan. Nanti juga ini juga sekitar seminggu juga sama, nanti wanginya juga mulai fermentasi sama. Perbandingannya itu kita pakai 1 liter larutan yang udah jadi ya, jadi berbanding sekitar 1 sampai 2 tutup, pokoknya jangan lebih 1 sampai 2 tutup. Misalkan ini kita udah nggak mau pakai ini ya, fermentasi pakai ini, nah ini bisa. Jadi setelah ini udah jadi bagus masternya, kita mau bikin lagi pakai ini bisa. Ya, semuanya berantai, jadi kita udah nggak perlu ngeluarin kos begitu banyak untuk membeli. Oke, sekian dulu dari Cundip Noem. Jangan lupa like dan subscribe di channel ini untuk membangun, untuk saling share, untuk kita saling berkomunikasi di channel ini oleh teman-teman yang mungkin mau bertanya atau yang mana, silahkan di komentar. Jangan lupa like and subscribe. Oke, sekian dulu dari tutorial kali ini, semoga bermanfaat, bisa dipakai untuk yang bernilai positif. Oke, salam Cundip Noem.